Di pelajaran selanjutnya, anak Pak Wali Kota yang tak bisa menerima kekalahan kembali menyerang Tangsan. Namun hasilnya pun tetap sama saja. Kali ini Xiaowu juga membantu untuk memberi pelajaran anak sombong tersebut. Sang guru lantas memisahkan mereka dan menghukum Tangsan dan juga Xiaowu untuk menyapu halaman di depan. Dan lagi-lagi bersama asistennya anak wali kota berbuat usil mengerjai mereka dengan memasang jebakan petasan. Sayangnya anak si wali kota harus menelan kekalahannya untuk sekian kali karena dengan mata ungu milik Tangsan ia dapat melihat jebakan itu dan membalikan situasi yang diharapkan. Kembali ke dalam kelas, semua siswa menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tangsan juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak yang kemudian meminta sang guru untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun sang guru malah mengatakan kalau roh pelindung rumput adalah roh pelindung terlemah yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Lantas ia pun menyarankan Tangsan untuk menjadi master teori saja untuk menjadi seorang guru. Merasa tak puas dengan jawaban itu, Tangsan pergi menemui Master Xiao untuk meminta pendapatnya. Dan benar saja, Master Xiao memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan tidak ada roh pelindung yang tidak berguna. Yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menyarankan Tangsan agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristik dari roh pelindungnya. Singkatnya, dengan bantuan Xiaowu yang tanpa ia sengaja, Tangsan berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Lantas ia pun segera mengabarkan apa yang telah ia temukan ke Master Xiao. Setelah itu, Master Xiao membimbing Tangsan untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya, juga menyarankan agar menjadi Master Roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tangsan berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Ternyata saran dari Master Xiao cukup berguna. Tangsan pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon, meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Keesokan harinya, Tangsan dan Xiaowu pergi ke akademi untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Di perjalanan, perhatian mereka dialihkan dengan arak-arakan heboh yang diketahui rombongan yang mengawal sang wali kota. Xiaowu sangat geram melihat kelakuan rombongan tersebut yang sangat barbar, merusak apapun yang mereka lewati. Bukankah sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap baik dan peduli terhadap rakyatnya? Namun di sini yang terlihat sangatlah berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak Pak Wali Kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Tangsan yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor siluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu diharuskan bagi setiap master roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor siluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu siluman roh sendiri. Malam harinya, Tangsan menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Shipao yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak siluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik, karena roh pelindungnya pasti akan kembali tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tangsan membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tangsan, berniat menantangnya. Namun Tangsan tidak ada di sana. Dan ia mendapatkan informasi kalau Tangsan sedang berada di hutan berburu untuk mencari siluman roh. Bersama asistennya ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan siluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari siluman roh tersebut.
di mana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia siluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawannya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiaowu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tang San. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiaowu pun kemudian mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiaowu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum, mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tang San menyerahkan Xiaowu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tang San pun sudah jelas. Ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Xingpo, roh pelindung milik Master Xiao, muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar, mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk, mengejar Tang San dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tang San untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiaowu melarangnya, karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiaowu yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Akhirnya, Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Sementara itu, rombongan anak wali kota sudah datang menyusul untuk menghabisi mereka. Keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiaowu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiaowu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiaowu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakkan. Setelah kembali ke akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Hua Sheng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiaowu segera pergi untuk menyelamatkannya.